Menghadapi hal-hal di altar, semua orang terdiam. Setelah beberapa lama, Jilianzan berkata dengan takjub, altar kecil ini tidak memiliki aura sama sekali. Tanpa diduga, akan ada segel yang mengerikan. Segel ini memang sangat kuat, tapi sepertinya gagal. Chen Ping berkata, ternyata di atas altar tersebut terdapat sebuah batu kasar dengan diameter 2 meter, dengan garis-garis rumit terukir di atasnya, dan sekilas tampak seperti formasi penyegelan. Hanya saja semua orang tidak tahu, benda apa yang bisa disegel di altar yang begitu sederhana, dan formasi penyegelan yang begitu besar digunakan. Batu kasar yang diukir dengan formasi segel ini telah menjadi sedikit compang camping setelah bertahun-tahun ditempa. Garis-garis di atasnya hanya dapat dikenali secara samar, dan bentuk umumnya dapat dilihat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa ada formasi penyegelan di altar yang begitu kasar. Yang paling penting adalah batu segel asli ini tidak memiliki fluktuasi aura, seperti benda biasa. Batu, jadi ketika Chen Ping dan yang lainnya berada di bawah, tidak ada yang menyadarinya. Formasi penyegelan tanpa fluktuasi aura akan kehilangan keefektifannya di permukaan, itulah sebabnya Chen Ping akan mengatakan bahwa formasi ini sepertinya telah gagal. Lagi pula, tidak peduli formasi apa, itu perlu didorong oleh kekuatan spiritual. Beberapa formasi kuno secara bertahap akan melemah karena konsumsi kekuatan spiritual, dan akhirnya kehilangan keefektifannya sepenuhnya. Inilah mengapa beberapa formasi penyegelan perlu diaktifkan setelah beberapa tahun, untuk menyuntikkan kembali daya. Tetap jalankan lingkaran sihir. Jelas, batu segel asli di sini sudah ada selama bertahun-tahun, dan belum ada yang menyuntikkan kekuatan spiritual, jadi gagal. Tapi Chen Ping benar-benar ingin tahu apa di pulau kecil ini yang membutuhkan segel sebesar itu. Lingkaran penyegelan, dan tampaknya lingkaran penyegelan ini sangat rumit. Ada beberapa sosok yang tidak bisa dipahami terukir di batu seperti itu. Mungkinkah itu lingkaran penyegelan? Ini sama ajaibnya seperti yang kamu katakan. Ji Yun tidak tahu apa-apa tentang lingkaran sihir, jadi dia ingin menjangkau dan menyentuh batu kasar itu. Jangan. Chen Ping menghentikan Ji Yun, jangan bergerak dengan santai sampai kamu benar-benar mengetahui apakah lingkaran sihir itu tidak valid. Saat Ji Yun diberitahu oleh Chen Ping, dia terlalu takut untuk bergerak lagi. Jilianzan mengeluarkan sosok kayu itu dari dadanya, lalu membuat segel dengan kedua tangannya, dan energi spiritual terus mengalir ke arah sosok kayu itu. Di atas, segera, pria kayu itu mulai bergerak, dan menjadi semakin fleksibel. Biarkan pria kayu ini mencoba melihat apakah itu berbahaya. Seperti yang dikatakan Jilianzan, dia membuang pria kayu itu, dan kemudian pria kayu itu berubah menjadi pria yang tertawa. Di bawah komando Jilianzan, dia berjalan menuju batu segel asli. Bukankah kamu berharap Master Sekte Ji mengetahui teknik transformasi kayu roh? Chen Ping tidak menyangka bahwa Jilianzan, suzerain yang berspesialisasi dalam mengambil sekte bisnis, akan mengetahui sihir semacam ini. Meskipun dia telah melihat sihir semacam ini, tidak banyak kultivator es yang mengetahuinya. Tuan Chen tertawa. Saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Bagaimana saya bisa tahu ini? Sebuah lingkaran sihir diukir pada patung kayu ini. Jilianzan tersenyum canggung. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia menyadari bahwa patung kayu Jilianzan seperti slip giok yang memancarkan suara, dan telah diukir menjadi lingkaran sihir oleh seorang penyihir. Saat dibutuhkan, Jilianzan hanya perlu mengeluarkannya dan menggunakannya. Tapi barang semacam ini jelas tidak murah, dan berkali-kali lebih mahal daripada slip giok transmisi suara. Sekarang Jilianzan telah membeli barang-barang seperti itu, dapat dilihat bahwa Fei Tianzong sangat menguntungkan. Tepat ketika Chen Ping sedang berbicara dengan Jilianzan pada saat itu, pria kayu yang dikendalikan oleh Jilianzan tiba-tiba gemetar. Melihat hal tersebut, Jilianzan buru-buru mencoba mengendalikannya, namun pada akhirnya sosok kayu tersebut hancur berantakan dan berubah menjadi tumpukan kayu busuk. Melihat pemandangan ini, Jilianzan mengerutkan kening dan berkata, apakah batu segel kasar ini masih kuat? Dia berpikir alasan mengapa sosok kayu itu seperti ini karena batu segel kasar itu kuat, dan menjadi seperti ini saat disentuh. Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Guru Sekte Li, ini bukan kekuatan penyegelan batu asli, tetapi Anda tertipu.
Lingkaran sihir yang diukir pada sosok kayu ini tidak sempurna, itulah mengapa terjadi seperti ini. Kamu pria kayu juga penyihir setengah matang. Petik 2. Ketika Jilianzan mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Sialan, kamu berani berbohong padaku, tapi aku menghabiskan ratusan juta koin roh. Membelinya, biarkan aku melihat pria itu, aku pasti sudah mengulitinya. Petik 2. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau saya mengirim seorang murid untuk mencobanya? Tidak perlu. Chen Ping melambaikan tangannya, lalu secara acak mematahkan dahan pohon dan memegangnya di tangannya. Saya melihat Chen Ping melantunkan kata-kata, dan cabang di tangannya bergerak. Setelah itu, cabang mulai berputar seperti manusia, dan saya melihat lompatan dari tangan Chen Ping ke surat itu. Dicetak di atas batu asli. Setelah itu, di bawah kendali Chen Ping, cabang itu melompat-lompat di atas batu segel asli, tidak ada yang terjadi, dan seluruh altar tidak merespons. Melihat metode Chen Ping, Jilianzan kagum, tidak peduli seberapa kuat Chen Ping. Metode operasi Chen Ping, jika dia berbisnis di dunia surga dan manusia, dia pasti akan mendapatkan banyak uang. Hanya saja Chen Ping tidak ada di sini untuk menghasilkan uang di dunia surga dan manusia, dia tidak memiliki keterikatan pada uang. Seharusnya formasi penyegelan ini gagal, tidak ada masalah. Dengan lambaian tangan Chen Ping, dahan itu langsung berubah menjadi bubuk. Kurasa tidak ada masalah. Bagaimana bisa ada lingkaran sihir tanpa fluktuasi kekuatan spiritual? Melihat kerusakan batu aslinya, diperkirakan sudah ada di sini selama ribuan tahun. Seperti yang dikatakan Ji Yun, dia melangkah maju dan membelai batu segel asli, dan tidak ada yang terjadi. Melihat bahwa tidak ada yang salah dengan menyentuh batu segel asli di awan tangan, Chen Ping dapat yakin bahwa formasi segel memang gagal. Kalau tidak, untuk melindungi segel agar tidak hancur, dalam formasi penyegelan ini, akan selalu ada serangan. Formasi, selama seseorang menyentuh atau dengan sengaja merusaknya, formasi serangan diaktifkan, dan orang akan terluka. Ini juga alasan mengapa Chen Ping tidak membiarkan Ji Yun menyentuh batu segel asli pada awalnya. Tampaknya ini adalah altar yang sepi, tidak ada gunanya sama sekali. Jilianzan sedikit tersesat. Di tempat seperti ini, ketika bertemu dengan altar semacam ini, semua orang ingin mendapatkan beberapa harta, tetapi sekarang tampaknya itu adalah altar yang telah lama ditinggalkan. Ini, sepertinya kita tidak ingin membuang waktu di sini, kita harus keluar dan melihat-lihat. Chen Ping melihat sekeliling, tidak ada yang lain di altar sederhana, jadi dia pergi dengan keras.